أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala yang semoga selalu senantiasa diberkahi. Salawat dan salam tak lupa juga kita persembahkan dan haturkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, manusia sebagaimana pada umumnya itu pasti menginginkan untuk menjadi orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan semua hal yang menjadikan dirinya itu memiliki kedudukan tinggi di hadapan manusia yang lainnya. Atau bisa kita kenal atau bisa kita simpulkan ya dalam satu kata itu menjadi orang yang beruntung ya. Akan tetapi manusia atau komunitas satu dengan komunitas yang lainnya itu kadang atau seringkali berbeda di dalam memaknai dan memahami apa kata beruntung itu ya. Ada yang memaknai makna beruntung itu adalah ketika seorang memiliki harta yang melimpah. Ada yang memaknai makna beruntung itu adalah ketika dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat di mana ia tinggal atau di mana ia bekerja. Ada yang memaknai ya dia menjadi seorang pemimpin yang memimpin satu komunitas masyarakat. Tetapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang beriman dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, tentu kesemua hal tersebut definisi kata beruntung itu tidaklah cukup ya bagi kita semua. Karena seorang beruntung yang sebenarnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Semua manusia itu pasti akan merasakan yang namanya, atau setiap yang memiliki jiwa itu tidak hanya manusia, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka siapa saja di antara manusia secara khusus ya, atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan pembebanan syariat untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu baru yang namanya pemenang dan beruntung. Nah, tapi definisi yang tadi disebutkan atau pemahaman-pemahaman tadi tidak menghalangi seseorang mukmin itu ketika memahami makna beruntung itu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan api neraka itu untuk mendapatkan kesemua hal tersebut. Tetapi yang membedakan antara seorang yang mukmin dengan sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka menjadikan
kesemua hal tersebut, keberuntungan yang sifatnya murni keduniawian adalah sebagai perantara alat untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi yang sebenar-benarnya di akhirat kelak. Maka itu tadi sebagaimana yang dibacakan oleh imam tadi waktu sholat, ya kan? Wala tansa nasibaka minat wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan berharaplah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat, dan jangan lupa untuk tidak kita melupakan bagian kita dari dunia. Nah, lantas bagaimana kita mendapatkan keberuntungan tersebut? Caranya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan 11 ayat. Insyaallah Subhanahu wa taala akan kita bahas satu persatu 11 ayat tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam suratul Mu'minun, surat Al-Mu'minun. 11 ayat ini ya memiliki keistimewaan. Sebagaimana kata para ulama, secara umum ini Al-Qur'an adalah kitab yang mulia, kitab yang tinggi. Akan tapi satu surat dengan surat yang lainnya memiliki keutamaan yang berbeda. Satu ayat dengan ayat yang lainnya memiliki keutamaan berbeda, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat kursi ini, ya ayat kursi yang kita biasa baca ya. Biasa dibaca apa enggak? Ya, biasa kita baca ini ya juga memiliki keutamaan. Nah, 11 ayat daripada suratul Mu'minun ini juga memiliki kelebihan dan keutamaan yang menunjukkan akan hal tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya sampai sanadnya kepada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau mengatakan bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu ketika diturunkan wahyu pada satu ketika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu momen yang berbeda daripada momen yang biasa terjadi ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sampai menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau berdoa dengan sebuah doa, Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah Subhanahu wa taala, tambahkanlah untuk kami dan janganlah kurangkan untuk kami. Wa akrimna wa la tuhinna, dan berikanlah kami kemuliaan dan jangan hinakanlah kami. Wa a'tina wa la tahrimna. Ya Allah, dan berikan kepada kami dan janganlah halangi kami dari pemberian-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala. Wa athirna wa la tu'thir alaina, dan lebihkan dan utamakan kami dan janganlah kami diutamakan dari yang lainnya. Warḍa 'anna, dan ridhai kami wahai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meminta doa untuk dilebihkan lagi, menunjukkan bahwasannya barusan sejenak sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini telah diturunkan kepada beliau satu wahyu yang sangat berbeda, spesial, ya. Lalu beliau menjelaskan, laqad unzila alayya 10 ayat, telah diturunkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 ayat. Man aqamahunna dakhalal jannah. Siapa yang mengamalkannya, menjaganya, melaksanakannya dalam kesehariannya sampai dia meninggal, dakhalal jannah. Dia pasti akan masuk surga. Lalu beliau membaca ayat, tsumma qara'a qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sampai ayat yang ke-11. Nah, di sini Allah Tabaraka wa taala ya di dalam ayat ini membuka firman-Nya dengan mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita baca terjemahannya itu masih kurang, harus dilihat ditinjau dari sisi bahasa Arab, di mana Allah Tabaraka wa taala menggunakan kata qad. Qad itu di dalam bahasa Arab maknanya harfu taukid wa tahqiq. Artinya makna saya tahaqqaq la mahala ma sayadhkuru Allah Subhanahu wa taala ba'da.
Artinya segala sesuatu yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penjemputan kata qad itu pasti akan terwujud. Pasti akan terwujud, tidak akan mungkin, mustahil tidak akan terwujud. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madhi, qad aflah. Yang dimana kita konteksnya orang beriman yang beruntung ini, hakikatnya keberuntungannya kapan? Di akhirat kelak, ya kan? Dan itu belum terjadi. Makna fi'il madhi itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan di masa lampau. Sedangkan yang akan ia dapatkan di masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan didapatkan dan diberikan seperti halnya orang yang sudah mendapatkan sebelumnya. Nah, jadi ayat ini begitu amat penting untuk kita renungi dan kita tadabburi. Sampai Allah Subhanahu wa taala tadi yang sudah disebutkan, ya, memulai firman-Nya qad aflah dengan kata qad dan aflah. Siapa yang beruntung? Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan, dengan keimanan yang lurus yang hanya menjadikan hatinya ini senantiasa terpaut dan menghambakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mempelajari aqidatul Islam secara baik. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan keberuntungan tersebut dengan sifat keimanan. Dan tidak setiap orang memiliki keimanan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, jamaah sekalian, yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu memiliki keutamaan daripada sahabat yang lain itu apa? Bima waqara fi qalbi, dengan apa yang ada menancap di dalam hatinya. Keimanan sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, di mana beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di saat Rasulullah atau setelah Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengabarkan kepada khalayak pada zaman itu menimbulkan fitnah. Bahkan ada sebagian orang yang telah beriman kepada Rasulullah SAW itu sampai murtad. Ada sebagiannya sampai murtad. Tapi bagaimana tanggapan sahabat Abu Bakar Siddiq? Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, kalau sekiranya yang memberitahu Rasulullah Muhammad SAW memberitahukan lebih daripada itu, pasti saya akan mempercayainya. Biduni taraddud yu'min wa yatayaqqan bima qala wa bima akhbarahu an-nabi Muhammad SAW. Beliau langsung yakin tanpa ada keraguan. Ini menunjukkan akan apa? Keimanan satu orang dengan orang yang berbeda dengan orang yang lain itu memiliki perbedaan. Maka dari itu penting bagi kita untuk apa? Senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, agar sifat keberuntungan itu atau kemungkinan kita mendapatkan keberuntungan itu akan semakin besar untuk kita dapatkan. Nah, makna iman jemaah sekalian, makna iman di dalam bahasa Arab itu adalah maknanya mempercayai. Maknanya apa? Mempercayai. Jadi ketika ada seorang di sini mengabarkan kepada anak satu kabar, gini Ustaz, gini. Ya udah, anak percaya. Itu beriman anak. Dalam sisi bahasa, tinjauan bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, ketika beliau mengabarkan atau saudara-saudaranya mengabarkan tentang kondisi keluarganya, wa ma kunta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Tidaklah engkau pasti akan mempercayai apa yang kami kabarkan walaupun kami ini jujur di dalam menyampaikan kabar yang telah kami sampaikan. Nah, jadi dalam ayat ini makna iman itu adalah mempercayai, itu dalam bahasa Arab saja. Tetapi makna iman di dalam syariat itu tidak hanya terbatas dalam mempercayai, akan tetapi mempercayai dengan diikuti ketundukan dan kepatuhan. Maka dari itu perlu ada yang namanya amal. Nggak hanya cukup ana beriman selesai, enggak, tapi harus ada apa? Amal sebagai bukti daripada keimanan tersebut, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam
firman-Nya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Karakteristik orang yang beriman yang tadi disebutkan, makna iman itu tidak hanya cukup mempercayai, tapi harus ada yang namanya ketundukan, dibarengi dengan ketundukan dan kepatuhan, serta menghinakan diri kita kepada zat yang kita imani. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang senantiasa di dalam salatnya itu khusyuk. Nah, jemaah sekalian, para salaf itu berbeda di dalam mengungkapkan makna khusyuk, ya. Satu salaf dengan salaf yang lainnya itu berbeda di dalam mengungkapkan, ya, makna khusyuk. Abdullah bin Abbas mengatakan mukhbituna adillah, dia adalah tunduk dan menghinakan dirinya. Wa qala al-Hasan wa Qatadah, adapun Hasan al-Basri wa Qatadah ibni Di'amah mengatakan khaifun. Makna khusyuk ini adalah ketika dia takut, ya. Dan Muqatil mengatakan mutawadhi'un, ya, mutawadhi'un. Arti khusyuk itu adalah dia tawadhu. Mujahid mengatakan apa? Huwa ghaddul basar wa khafdus saut. Makna khusyuk itu adalah ketika dia menundukkan pandangannya dan merendahkan suaranya. Nah, ini ungkapan-ungkapan salaf. Nah, artinya bisa kita ambil kesimpulan dari semua ungkapan tersebut, ya, adalah khusyuk itu adalah ketenangan di dalam hati, ya, yang direfleksikan di dalam sebuah perbuatan. Nah, jadi kalau ada orang ngomong yang penting imannya, hatinya, tapi perbuatannya tidak tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya hatinya sedang apa? Sedang sakit. Karena seseorang yang benar-benar beriman, baik hatinya lurus keimanannya, hatinya itu dibuktikan dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya menyimpang, maka ketahuilah perbuatan itu merupakan cerminan daripada isi hati. Ya, salah tadi ada yang mengatakan apa? Tunduk, menghinakan, ya. Itu di mana? Anggota tubuh, ya kan? Mutawadhi'un juga anggota tubuh. Ada sebagian mengatakan khaifun, dia takut. Jadi seseorang ketika khusyuk itu berasal dari dalam hatinya, yang dimana yang terdapat di dalam hatinya itu ditunjukkan dengan perbuatannya, ya. Maka dari itu para ulama mengatakan maknanya secara syara' khasyatun fil qalbi minallahi ta'ala adalah sebuah rasa takut yang ada di dalam hati daripada Allah Subhanahu wa taala, tadhharu atharuha 'alal jawarih fataj'aluha sakinatan mustash'iratan annaha waqifatun baina yadayillahi ta'ala. Adalah sebuah rasa takut, ya, yang dilihatkan tandanya atau dampaknya pada anggota tubuh, sehingga rasa takut tersebut memunculkan rasa ketenangan tatkala ia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tahu khusyuk ini dari mana sumbernya? Dari hati. Dan seseorang tidak akan mendapatkan kekhusyuan yang maksimal, yang sebenar-benarnya sampai dia berusaha untuk membersihkan hatinya. Maka itu para ulama sampai menjadikan satu ilmu khusus, ya, di dalam bagaimana cara upaya kita untuk bisa membersihkan hati kita agar apa? Agar kita bisa khusyuk ketika beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan mereka tanda-tanda orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa, ya, daripada hal-hal yang melalaikan itu, ya, dan orang-orang itu menjauhkan dirinya daripada perbuatan yang tidak berguna. Makna lahu, ya, makna lahu itu adalah apa? Ma la faidata fihi minal aqwali wal a'mal. Setiap segala hal
yang tidak mendatangkan faidah. Ya, tidak mendatangkan faidah. Ya. Faidah dari mana? Sifatnya dunia maupun akhirat. Ya. La dunya wala al-akhirah. Ya, dari perkataan maupun perbuatan. Nah, maka dari itu, setiap segala hal perbuatan yang sifatnya menampakkan kebodohan dan menurunkan norma dirinya di hadapan masyarakat itu dikatakan, ketika dia melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan ke semua hal tersebut, disebut dengan lahu. Disebut dengan lahu. Dan orang-orang yang beriman ini salah satu karakteristiknya, wa idza sami'ul lahwa a'radu an. Ketika dia mendengar hal-hal yang sia-sia itu, dia menjauh, tidak mendekat, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya, kalau dia lewat, ya, daripada hal-hal yang melewati hal-hal yang tidak berguna, dia melewatinya dengan tetap menjaga kehormatannya. Ada itu kayak nongkrong pinggir jalan, duduk-duduk. Kalau di sini apa bahasanya? Duduk-duduk pinggir, cangkruan. Nah, itu tuh termasuk apa? Lahu. Ya, termasuk apa? Lahu. Maka itu Rasulullah SAW mengabarkan setiap majelis yang tidak diisi di dalamnya, majelis apapun, nggak perlu majelis-majelis resmi, pinggir jalan juga tidak diisi dengan salawat kepada Rasul SAW, itu majelis yang hilang daripada keberkahan. Intinya jangan hanya sekedar faedahnya apa? Faedahnya cuman ngilangin stres, ngilangin pikiran. Udah gitu doang. Nah, kebanyakan orang mau ngilangin stres ini caranya dengan cara yang tidak baik. Apa? Bercanda, godain orang, ya. Terus kadang-kadang seringnya godainnya bohong. Bener ya? Hah? Nah, itu semua apa? Perbuatan apa tuh? Baik apa tidak baik? Dosa kan? Maka dari itu, di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW itu, kalau dalam satu majlis beliau mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100 kali. Dalam satu majlis, ya, ashabul majalis, yang sering majelis kemana-mana, ya, baca wirid tersebut, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, maka itu juga Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan setiap orang yang setelah sesudah menghadiri satu majlis, mengakhiri satu majlis, disunnahkan untuk mengucapkan apa? Doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis ini nggak hanya di majlis ta'lim aja. Lagi apa? Cangkruan namanya, ya. Cangkruan juga baca itu. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi jangan hanya guyon aja. Ya, jangan hanya guyon aja. Itu termasuk ke dalam perbuatan apa? Lahu. Karena tadi disebutkan makna lahu adalah setiap perkataan maupun perbuatan yang tidak memiliki faedah. Sekarang kalau kita bisa lihat, kita duduk sama teman, perlu nggak? Perlu. Rasul mengikrar, menyetujui perbuatan tersebut, duduk-duduk sama teman. Tapi jangan isinya hanya senda gurau saja. Ya, jangan hanya senda gurau saja. Diisi, diselingi di dalam majelis tersebut hal-hal yang membawa faedah. Minimal apa? Meningkatkan ketakwaan, mengingatkan kita. Minimal dapat pahala membaca kalimat-kalimat thayyibah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhirnya apa? Membaca doa kafaratul majlis. Nah, Rasulullah mengatakan siapa yang membaca tersebut setelah selesai majlisnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu tanda sebagai apa? Tanda keimanan, kebaikan, kelurusan, ya, ketinggian keimanan seseorang yang dimana dia mengabaikan, enggan untuk turut serta di dalam hal-hal yang tidak berguna. Lalu sifat yang selanjutnya, sifat yang ketiga adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka senantiasa menunaikan zakat-zakat mereka atau melakukan zakat-zakat mereka. Para ulama ini
muncul sebuah diskusi ya ketika memahami ayat ini. Kenapa demikian? Karena ayat suratul Mu'minun ini diturunkan di Makkah. Artinya surah Makkiyah, ya, diturunkan di Makkah dalam artian sebelum Rasulullah SAW itu hijrah. Jadi kalau ada surat ayat diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah itu dinamakan surat Makkiyah. Setelah Rasulullah SAW hijrah itu dinamakan surat Madaniyah. Tetapi di sini di mana para ulama juga bersepakat bahwasannya zakat ini baru diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah, tahun keduanya baru diwajibkan. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk melakukan zakat sedangkan ayat tersebut diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah? Nah, para ulama menjelaskan makna melakukan zakat di sini adalah masih perintahnya saja, artinya secara sukarela, bebas, apa saja yang harta yang ia ingin keluarkan ia sedekahkan. Akan tetapi penjelasan mengenai kadarnya zakat tersebut, ketentuan-ketentuan zakat yang kita kenal saat ini, itu baru Allah Subhanahu wa taala turunkan di tahun kedua Hijriah. Nah, ada ulama lain yang memaknai ayat tersebut dengan makna yang lain. Maknanya adalah yang senantiasa membersihkan jiwanya dari segala bentuk maksiat dan penyakit-penyakit hati. Jadi yang namanya higit, hasad, ya, apalagi iri, dengki, apalagi ya kurang lebih hal-hal demikian itu yang ada di dalam hati yang bisa menghinggapi dan menjadikan hati manusia sakit itu senantiasa ia usahakan, berusaha untuk ia bersihkan dan hilangkan dari dalam hatinya. Nah, maka dari itu Imam Ibnu Katsir mengatakan wa yahtamilu an yakuna kilal amrayni muradan. Maka dari itu ayat ini memungkinkan untuk mengandung dua makna tersebut, makna zakat artinya mengeluarkan harta, ya, dan maknanya membersihkan hati. Karena kenapa? Karena seseorang yang mengeluarkan hartanya bersedekah itu hakikatnya sedang apa? Dia sedang membersihkan hatinya dari satu sifat yang sangat amat berbahaya, yaitu apa? Kikir, pelit, ya. Di sini pakai bahasa medit nggak? Medit ya. Ya, kikir, pelit. Nah, itu berasal dari mana? Dari hati. Maka dari itu ketika dia mengeluarkan hartanya, selain dia membersihkan harta yang ada pada dirinya yang ia simpan, juga membersihkan hatinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatnya orang yang beriman yang beruntung mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan mereka yang senantiasa menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali mereka lakukan dengan hamba sahaya mereka, dengan istri-istri mereka dan atau hamba-hamba sahaya mereka, fa innahum ghairu malumin, ya, karena itu tidak tercela. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu juga paham akan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu terutama laki-laki itu senang sama apa? Perempuan. Ada yang nggak senang perempuan di sini? Ada, semuanya senang perempuan di sini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatur tata caranya. Jangan asal. Jangan hanya sekedar menuruti hawa nafsunya. Soalnya kalau nurutin hawa nafsu ini nggak akan habis-habis, betul ya? Atau dia akan melakukan sesuatu yang tidak beraturan, ya, sehingga ketidakberaturan tersebut menimbulkan kerusakan. Karena kita tahu kan dampak daripada hubungan intim yang dilakukan secara bebas itu menimbulkan apa? Ada yang namanya penyakit, penurunan moral, ya, kerusakan moral. Dan juga akhirnya menimbulkan apa? Banyak anak-anak yang tidak jelas status nasabnya, ya, tidak jelas status nasabnya, ya. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar. Kalau mau
menyalurkan hasrat itu, ya, itu bisa dengan 2 jalur. Yang pertama dengan apa? Hamba sahaya. Udah nggak ada itu hamba sahaya sekarang. Dulu para salaf itu, sebagaimana diriwayatkan Imam Syafi'i istrinya 1 saja, nggak poligami Imam Syafi'i itu. Istrinya berapa? 1. Tapi hamba sahayanya 16. Hamba sahayanya berapa? 16. Banyak dulu salaf itu banyak hamba sahayanya, ya. Karena kenapa? Ya memang manusia begitu, apalagi laki-laki. Udah punya 1 maunya 2, udah punya 2 3, udah punya 3 4. Ada yang nggak begitu? Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan caranya gimana? Yaitu dengan menyalurkan lewat hamba sahaya atau istri-istri mereka. Fa innahum ghairu malumin, dan itu tidaklah tercela. Lalu sifat yang kelima adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan mereka yang senantiasa menjaga amanat-amanat yang diberikan dan menjaga janji-janji yang mereka bikin, ya. Mereka senantiasa menjaganya. Amanat adalah segala sesuatu yang dititipkan kepada kita. Segala sesuatu yang dititipkan kepada kita, apapun bentuknya, materi maupun non materi. Keimanan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ini juga hakikatnya adalah apa? Amanah. Jadi amanat jangan ukurannya ini mulu, enggak. Jangan fulus terus. Keimanan ini juga merupakan amanat. Ketika kita menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita menjaga dan merawat daripada amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Anak-anak kita, istri-istri kita ini juga apa? Amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus untuk kita jaga dan kita arahkan, kita bimbing agar mereka berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdihim adalah segala sesuatu yang disepakati untuk ditunaikan. Segala sesuatu yang disepakati untuk ditunaikan, apapun bentuknya. Dan Allah dan Rasulullah SAW mengecam orang-orang yang senang melanggar janji mereka. Di antara sabda Nabi Muhammad SAW, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang munafik itu ada berapa? 3. Idza hadatsa kadzdzab wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berbicara dia dusta, kalau dia berjanji dia menyelisih. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man akhfara musliman, siapa yang mengingkari perjanjian dia dengan seorang muslim, fa alaihi la'natullah, dia mendapatkan apa? Laknatnya Allah, wal malaikah, dan para malaikat, wan nas ajma'in, dan seluruh manusia. La yuqbalu anhu sirfun wala adlun, tidak diterima tebusan dan taubatnya sampai dia menepati janjinya tersebut. Hati-hati makanya kalau janji, jangan suka ngobrol apa? Janji. Jadi yang diobrol itu bukan barang aja, janji juga ada yang diobrol. Tapi hati-hati. Ngobrol janji, konsekuensinya dia termasuk ke dalam apa? Orang munafik dan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan tanda orang apa? Yang tidak jujur. Yang tidak jujur. Dan itu juga mencederai daripada keimanan yang ia miliki, sehingga dia akan apa? Kemungkinan dia untuk mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga semakin akan jauh. Lalu sifat yang terakhir daripada sifat-sifat orang mukmin yang beruntung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini adalah sifat yang keenam, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang senantiasa menjaga salat mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang dalam bahasa Arab itu yuhafizun, hafadha yuhafizu. Nah, itu biasanya ala. Pasti pernah dengar kan ayat hafizu ala salawati was salatil wusta. Alanya disebutkan setelah hafiz.
Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan, mendahulukan penyebutan ala. Artinya adalah di sini adalah maknanya pengkhususan dan memberikan perhatian lebih kepada kita semua agar kita harus menjaga salat-salat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW di akhir umur beliau, di penghujung hayat beliau mengatakan as-salah as-salah wa ma malakat yaminuk. Salat, jagalah oleh kalian salat dan hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Ya. Kenapa hamba saya lagi nih? Karena biasanya orang kalau hamba saya ini kan properti. Jadi dianggap barang. Sehingga memiliki kecenderungan melalaikan yang makna bahwasanya hamba saya ini juga adalah manusia. Jadi intinya menunjukkan akan apa? Haknya manusia itu sangat besar. Selain haknya Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, hak hamba sahaya atau secara umum manusia itu juga harus dijaga. Jadi intinya orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan adalah mereka yang menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hak sesama manusia. Nah, maka dari itu dampak balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua adalah apa? Ulaika humul warithun. Mereka menjadi ahli waris. Ahli waris dari apa? Mewariskan apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Perhatikan jamaah sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan waris. Yang artinya apa? Tata cara atau cara memiliki segala sesuatu itu yang paling kuat adalah dengan jalur warisan. Kira-kira kalau anak meninggal punya harta banyak kira-kira gitu, antum bisa ngakuin anak ahli waris? Bisa? Nggak bisa. Tapi kalau memiliki dengan jalur transaksi masih memungkinkan nggak antum ikut bisa mengaku memiliki? Bisa. Bilang anak syirkah sama fulan, anak punya hak untuk memiliki mengambil bagian daripada barang tersebut. Tapi kalau warisan, kalau bukan daripada anaknya, tidak akan bisa apa? Tidak akan bisa untuk mengambil bagian daripada harta warisan yang ditinggalkan. Di sini artinya apa? Tidak ada satupun orang yang bisa mendapatkan firdaus kecuali mereka yang memiliki dan mewujudkan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan firdaus itu apa? Firdaus ini adalah surga tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang beriman. Surga ini jemaah sekalian, surga yang terendah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang yang paling terakhir keluar dari api neraka itu. Nikmatnya gimana? Dunia seisinya. Ada manusia yang bisa menikmati dunia seisinya saat ini? Gak ada. Sepanjang sejarah gak ada yang manusia bisa menikmati dunia walaupun dia memilikinya. Paling banter makan nasi 3 piring. Udah. Betul ya? Dia punya tuh dunia seisi, tapi yang bisa dinikmati yang dipakai, yang dimakan, ya, yang dirasakan sama dia. Selebihnya tidak dirasakan. Tapi surga berbeda. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya dunia seisinya dikalikan 10. Sedangkan jarak satu surga dengan surga yang lain itu adalah 500 tahun perjalanan. Lalu bagaimana orang yang mendapatkan firdaus? Ya, bagaimana orang yang mendapatkan apa? Firdaus. Nah, tidak jalannya, maka dikasih tahu oleh Allah, disinilah mengapa Rasulullah SAW rahasianya. Rasulullah SAW ketika diturunkan ayat ini sampai menghadap kiblat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ibaratnya Allah sudah memberikan tata cara kepada kita semua untuk mendapatkan apa? Firdaus. Nabi tinggal kita semua bagaimana kita berusaha untuk kita praktekkan
di dalam keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi' wal amal saleh, dan memberikan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian. Wal afu minkum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum doa kafaratul majlis mungkin ada yang mau tanya kali ya? Hah? Yang disebutkan tadi sifat orang mukmin ini itu harus dikerjakan semua, atau kalau misalnya salah satu nggak dikerjakan berarti nggak dapat firdaus. Amal soleh itu untuk mendapatkan firdaus itu banyak jalannya, tapi yang paling utama itu adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semakin dia tidak mengamalkan, ya, semakin banyak daripada karakter tadi yang tidak dia amalkan itu, semakin kemungkinannya itu jadi semakin rendah. Nah, jadi bukan berarti nggak bakal dapat, bisa dapat. Intinya juga kita jangan optimis daripada pesimis daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu 2 kali lebih besar daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masya Allah, pada tenang ini, ya. Ini insya Allah tenang ini karena wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah. Ini moga-moga ini karena dinaungi oleh para malaikat dan dicurahkan rahmat yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau nggak ada cukup dulu sampai di sini. Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.